Oke, kita mulai ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, pada hari ini kita bisa bertemu secara online untuk menuntut ilmu ya, belajar tentang basis data masih di pemodelan. Oh iya, berita hari ini ada beberapa sekolah yang sudah membuka. Semoga ini menjadi titik awal ya untuk kita segera kuliah offline. Setuju? Sudah kangen ya? Sudah kangen ke kampus? Kangen ke kampus? Ini angkatan ini malah belum pernah ke kampus ya dari awal. Belum pernah, Ya, Bu, belum pernah, di Bu. rumah, Bu. Semoga semester depan ya, kalau enggak, kalau Bogornya sudah mulai stabil pas UAS, pas pertemuan ke-8 ya, semoga ya. Oke. Amin, Bu. Amin. Saya juga udah kangen ngajar. Kalau ke kampus sedih deh. Kenapa? Sepi kampusnya. Nggak ada mahasiswa. Terus yang jualan, tahu yang di depan-depan itu? Juga nggak ada ya. Maksudnya sepi gitu. Oke, saya lanjutkan ya materinya ya. Ini hanya mereview karena kalian sudah dapat di praktikum. Ya, saya agak sorry. Ini belum kan ya? Materinya ya, yang enhance ya. Saya belum, yang ya. Nah. Oke ya. Tentang entity relationship diagram. Oke, pemodelan ya. Minggu lalu sudah sempat dijelaskan. Nah, D sebenarnya kalau kita berbicara tentang pemodelan, karena ini kita basisnya masih yang tradisional ya, itu kita menggunakan IRD, artinya yang bukan OOP. Nah, nanti kalau OOP kita bisa menggunakan yang kelas diagram. Mungkin di mata kuliah PBO ya, seperti singgung. Nah, kita pernah dengar ya, istilah dengan UML. Apa itu UML? Unified Modeling Language. Nanti pemodelannya banyak, mulai dari use case, activity diagram, sequence, gitu ya, swim lane diagram dan seterusnya ya. Oke, ini contohnya nanti akan kita buat. Intinya gini, ketika kita merancang sebuah IRD, itu nanti akan diterapkan di dalam implementasi tabel ya. Dari mulai dari analisis, kita kemarin menentukan tabel-tabelnya ya. Menentukan entity-nya. Entity-nya apa? Atributnya apa? Hubungannya seperti apa? Seperti itu ya. Kemudian di level desain diperlukan dokumentasi ya, kebutuhan basis data. Kemudian pemodelan kebutuhan ini dapat menjelaskan secara gamblang bentuk datanya apa, tipe datanya apa, bagaimana cara menggunakannya, seperti itu. Nah, ini ya. Intinya apa? Ketika kita modelkan, karena biasanya di perusahaan itu gini, Dek. Bagian analisis beda, bagian implementasi beda. Terus sebabnya harus sama-sama sepemahaman. Sama kalau arsitek gitu ya, ngegambar rumah, apakah arsiteknya yang akan melakukan pembangunan? Kan tidak ya, tukangnya. Nah, sama. Seperti database ketika kita merancang, ya belum tentu juga kita yang akan membuat gitu kan, atau kalian dapat rancangannya dari sistem analis. Nanti kalian terapkan. Jadi gitu ya. Intinya adalah menyamakan sudut pandang antara desainer, programmer, dan end user terhadap data dan penggunaannya. Oke. Sebentar ya, ini kayaknya enable. Nggak bisa diklik. Alhamdulillah. Sudah pada mandi kan ya? Tadi enable ya. Tadi disable, kemudian saya enablekan baru bisa. Oke. Sudah terlihat deh layarnya? Sudah. Warnanya apa enakan? Biru kali, kuning. Oke ya, lanjut di sini. Nah, pendekatannya top down biasanya ya. Ini saya skip ya, udah kalian dapatkan. Nah, saya langsung masuk ke jenis-jenisnya. Jadi entity, sekumpulan objek ya dengan kesamaan properti, kemarin ini sudah. Nah, hubungan, nah ini hubungan itu hanya antara entity. Tidak pernah hubungan itu antara seperti ini misalnya. Ada atribut gitu ya, ini ada atribut, terus dihubungkan, itu nggak pernah ada.
Ya, oke. Kemarin sudah ya. Nah, sekarang kita lihat tipe relationship. Ini belum kemarin. Degree of a relationship type. Jadi jumlah tipe entity yang terlibat pada suatu relationship. Ya, ada binary 2. Jadi misalnya ada entity A, ada entity B, kemudian dihubungkan. Ini kemarin kan 2. Ya, atau bisa menggunakan yang diamond ya. Beberapa buku masih menggunakan seperti ini. Kalau 3 berarti ya ternary kita sebutnya. Kalau 4 quaternary. Ada satu lagi sebenarnya yang 1. Nah, ya. Kita sebut dengan unary. Gitu, ya. Kita lihat contoh-contohnya ya. Kalau yang 2 sudah sering kita bahas ya. Mahasiswa mempunyai prodi. Nah, itu 2, contoh-contoh 2. Ini owner mempunyai properti. Nah, 2. Ini yang 3. Staff meregister klien di suatu cabang, gitu ya. Ini 3. Ini 4. Ya, jadi ada solicitor, buyer, bid sama financial institution. Jadi ada 4 entity, ada 1 hubungannya. Kemarin kita sempat singgung mungkin pada saat apa? Pemeriksaan ya, pemeriksaan pasien. Nah, itu ya. Nah, sekarang yang kita sebut tadi dengan unary, rekursif. Jadi tipe hubungan di mana tipe entity-nya itu sama. Nah, jadi kalau binary kan dia 2. Kalau unary gini, Dek. Dia 1, terus dia loop ke dirinya sendiri kayak gini. Contohnya apa, Bu? Misalnya manusia gitu ya, menikah dengan manusia, ya enggak? Halo. Ya, benar ya? Ya, Bu, benar, Bu. Ayo, ya dong. Terus, apalagi contoh yang lain? Yang dia loop ke dirinya sendiri. Komtinya siapa di sini? Komti? TK? Komti TK siapa? Saya, Bu. Siapa? Nanda? Betul. Oke, misalnya. Misalkan ya saya tunjuk aja. Komtinya misalnya Ibnu Rasya. Ibnu Rasya mahasiswa bukan? Mahasiswa dong. Iya, Bu. Ya, berarti di sini boleh dong. Saya kasih mahasiswa memimpin. Nah, nanti diimplementasinya yang berbeda ya. Memimpin mahasiswa. Gitu, ya. Oke. Dek, udah saya rekam kan ya, Dek ya? Sudah, Bu. Ya. Ini contohnya staf mensupervisi gitu ya. Atau memantau stafnya sendiri. Jadi ada yang jadi manajer. Manajer itu staf juga kan. Jadi dia loop ke dirinya sendiri. Seperti itu, ya. Nah, ada juga yang seperti ini, Dek, tapi ini agak jarang ya. Dia mempunyai 2 relationship. Jadi staff memanage brands, terus dibalik brands mempunyai staff gitu, ya. Oke. Nah, ini atribut. Tadi kan relationship ya. Saya review. Relationship ada berapa jenis? Rifki, Januar. Ada 4 bukan? Ya, good. Ada 4. Apa aja tadi? Unary, binary, Relationship. Binary, oke. Terus yang ketiga? 3 lupa, Bu. Ternary. Sama yang keempat. Ternary, quaternary, gitu ya. Bu, ada yang 5 nggak? Ada N, gitu ya. Tapi ini agak jarang sih ya. Sekarang kita berbicara atribut. Apa atribut? Properti dari suatu tipe entity ya atau tipe relationship. Nah, ingat kalau atribut itu boleh ya, atribut itu boleh ada di entity gitu ya, atau boleh ada di relationship ya untuk yang atribut. Atribut domain berarti himpunan nilai yang mungkin untuk suatu atribut. Nah, ini jenisnya ada 5 deh. Coba perhatikan. Yang pertama adalah simple. Atribut yang tersusun dari komponen tunggal. Ya, contohnya banyak ini. Entity position, gaji itu nggak dapat dibagi lagi. Namanya tidak bisa dibagi menjadi komponen lebih kecil. Namanya adalah simple. Nah, simple ini sebenarnya pasangannya adalah komposit atribut. Jadi ini pasangan. Simple, pasangannya dengan komposit.
Nah, ya. Kalau komposit, atribut yang tersusun dari banyak komponen. Saya jelaskan dulu yang komposit dulu supaya kalian paham. Contohnya alamat. Nah, ya. Alamat kalian, nah, kan gini ya. Ini misalnya ada mahasiswa Bu mempunyai alamat. Nah, alamat kalian tuh biasanya isinya apa sih, Dek? Jalan, misalnya alamatnya siapa ini? Ihsan Fadil di mana misalnya? Ihsan hadir? Kumbang di kampus kita ya, nomor 14 Bogor. Nah, ini kan ada jalan, ada kota gitu ya. Kalau misalkan mau ditambahkan kode pos, nah berarti alamat ini tersusun dari komponen lebih kecil. Apa itu Bu? Lihat caranya. Ini ada garis, ada anaknya. Saya taruh sini ya. Oh, dia bisa dipisahkan dengan jalan. Apalagi Bu? Kota gitu ya. Apalagi kode pos. Jadi si nilainya itu dipisah lagi, dapat dipisah. Coba contoh lagi, selain alamat, kira-kira yang termasuk komposit apa? Fikri. Ibu maaf Bu, yang bersangkutan lagi ke toilet tadi. Oh iya, Etika Dewi. Etika, coba di diri kalian aja ada kok, sebagai mahasiswa, atribut yang bisa dipecah lagi menjadi komponen lebih kecil. Etika, nanti yang izin tulis di kolom chat ya. Etika nggak ada. Oktariza. Nama, Bu. Nama jadi apa, Dek? Nama depan, nama belakang. Oh, oke, good. Berarti boleh ya. Saya tulis di sini. Sini aja. Nama, Bu. Oke. Nama, isinya ada first name sama last name. Oke, good. Apa lagi? Yang punya kalian sendiri apa? NIM. Kalau NIM ya kan ada kan J. J saya kalau yang angkatan 57 ini beda ya sama kata sebelumnya. Biasanya kan gini nih. J3D 111 021. Kalau sekarang gimana coba? Contoh, Zaki NIM-nya gimana? J 0304. J 0304. 0304 2021. 2021 60. Oh, oke. Ini kayaknya ini tag ini ya, kodenya tag 4, kalau informatika 3 kalau nggak salah. Terus ini tahun masuk ya. Nah, jalur-jalurnya. Nah, ini juga bisa dibagi, Dek. Berarti dibaginya apa? Kalau NIM. NIM berarti prodi Kode ya, prodi. atau ini dulu fakultas, karena kalau Kode A fakultas, Bu. ya kode fakultas ya, kalau A pertanian gitu kan, BFKH, oke. Fakultas, kemudian prodi ya. Apa ini? Ya ini J03 fakultas ya, kemudian prodi, kemudian tahun masuk dan masuk. seterusnya. Iya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi nilainya bisa dipecah. Nah, kalau yang simple ini nggak bisa deh. Contohnya position manager, kan nilainya nggak bisa dibagi lagi, manajer ya manajer gitu ya. Salary misalnya 10 juta, kan nggak mungkin dibagi, oh 10-nya uang apa, ini uang apa, kan nggak gitu ya. Jadi simple pasangannya komposit. Next, bernilai tunggal, pasangannya bernilai banyak. Ya, kalau tadi simple, nggak bisa dibagi lagi. Kalau ini adalah tunggal, jadi nilainya, value-nya. Pasangannya apa? Multi value. Yang bawahnya, ya. Saya bahas dulu yang multi value. Kalau yang simple sama komposit itu simbolnya sama deh kayak gini. Nah, satu line ya, satu garis gitu. Nah, kalau si multi value itu garisnya ada 2. Contohnya ya. Ini yang tunggal sama yang multi value. Misalnya apa? Mahasiswa. Nah, di sini contohnya adalah mempunyai apa ya? Golongan darah. Nah, golongan darah mahasiswa itu nilainya berapa, Dek? 1 dong. Iya kan? Misalkan dia golongan darahnya B, udah selesai. Gitu ya. Sekarang mahasiswa mempunyai hobi. Hobi nilainya bisa berapa, Dek?
Lebih dari satu, Bu. Lebih dari satu. Misalnya kemarin ya ada mahasiswa A, hobinya ada memancing, berkuda, ngoding misalnya. Nah, kalau multi value itu double, garisnya seperti ini. Gitu ya. Jadi gini. Nah, double lingkarannya. Ya, sekarang Lazuardi, contoh atribut yang bernilai banyak apa, Dek? Selain hobi. Halo? Iya, Bu. Apa? Atribut. Jangan bilang pasangan ya. Nanti apa, Dek? Hah? Atribut yang mempunyai lebih dari satu nilai. Apa misalnya? Yang mahasiswa aja yang kalian punya. Apa? Lazuardi? Gak ada. Oke, lanjut. Farhan. Farhan? Iya, Bu. Ya, apa contohnya? Atribut yang bernilai banyak, lebih dari satu nilainya. Apa ya? Dicek aja, misalnya golongan darah tadi 1. Kalau tanggal lahir, Bu, 1, ya kan? Terus apa lagi kira-kira? Kalian punya apa misalnya? Pasti punya lah, ayo. Nomor handphone, boleh? Lebih dari 1? Boleh, boleh. Nah, kayak gitu ya, berarti nomor handphone. Oke, paham sampai sini? Paham. Oke, tadi saya review ya. Simple, pasangannya komposit atribut. Ya. Single atau tunggal, pasangannya multi value. Ya. Yang kelima, terakhir, atribut turunan. Derive atribut. Atribut yang menampilkan nilainya itu dari atribut yang lain. Ya, contohnya gini. Saya punya mahasiswa, Bu. Ya. Kemudian saya itu punya di sini tanggal lahir. Nah, terus saya punya namanya atribut usia. Nah, perhatikan. Kalau atribut turunan itu simbolnya garisnya putus-putus tapi elips. Nah, gini ya, usia. Usia ini logikanya gimana? Boleh diambil dari tanggal sekarang, gitu kan ya? Dikurangi tanggal lahir. Sepakat sampai sini? Iya, Bu. Nah, seperti itu. Jadi, usia itu merupakan atribut turunan. Atribut yang nilainya diambil dari atribut yang lain. Gitu ya. Oke. Contoh lain apa kira-kira? IPK. IPK itu kan bisa dilihat ya dari atribut yang lain, ya enggak? Jumlah, gitu kan ya. IPK itu kan pembagian ya dari huruf mutu dikalikan dengan nilai kita gitu kan, dijumlahkan dibagi total SKS gitu ya. Oke, lanjut ke key atau kunci ya. Jadi kandidat key kemarin sudah, primary key. Nah, kalau composite key itu berarti key yang dia bisa dipecah lagi. Contohnya apa tadi? NIM. Dia kan primary key, tapi dia bisa dipecah. Kalau alamat, apakah termasuk composite key? Halo, alamat termasuk nggak? Tidak, karena alamat itu tidak unik. Ya, alamat itu bisa dimiliki oleh orang. Misalkan satu keluarga tinggal di saya nih, Jalan Dahlia 32. Ya berarti di rumah saya misalkan ada 6 orang. Kan nggak mungkin satu orang satu rumah gitu ya. Berarti dia tidak unik. Ya, dia tidak termasuk dalam composite key. Ya. Oke. Ini contoh pemodelan lainnya, Dek. Ini ada tabel namanya staff, tabel namanya brands ya. Ini primary key dikasih kurung kurawal. Nah, ini address, dia sebagai apa? Composite key. Kalau dia punya staff, punya anak, anaknya menjorok ke kanan. Nah, ini street, city, postcode ya. Telepon number karena dia merupakan atribut apa tadi? Bernilai banyak, multi value, dia seperti ini. 1.3, berarti minimal 1, maksimal 3 isiannya. Gitu ya. Ini contohnya. Total staff, karena dia sebagai atribut turunan, dikasih tanda slash. Ini contoh pemodelan yang lainnya, penulisannya. Ya. Sekarang yang ketiga. Tadi kan ingat ya, relationship dibagi menjadi 4. Unary, binary, ternary, quaternary, gitu kan. Terus atribut dibagi berapa? 5.
Apa aja Esther? Masih ingat? Esther? Hadir Esther? Belum. Raffi Kansa hadir? Hadir, Ibu. Oke, gimana? Tadi yang atribut ada berapa jenis? Ada 5, 5 Ada Ibu. 5. Oke, apa aja? Simple, pasangannya? Komposit, Komposit. Apa? Terus? terus primary key, Bu. Bukan, tunggal. Oh ya, Atribut bernilai tunggal. tunggal, pasangannya? Pasangannya itu Tunggal, pasangannya apa? Banyak. Berarti Banyak, multi value. Iya, yang iya, Bu. kelima, atribut Yang tuh turunan. turunan. Nah, oke, good. Sekarang yang ketiga, entity. Entity dibagi menjadi 2, Dik. Entity kuat dan entity lemah. Kalau kuat, berarti entity yang dia nggak bergantung sama entity yang lainnya. Ya, dia independen ya. Nah, kalau yang entity lemah, yang keberadaannya dipengaruhi oleh entity yang lain. Contoh, saya ambil contoh di sini ya. Nah, oke, kalian perhatikan. Oke, pegawai. Nah, kalau kalian jadi pegawai, itu kan ada apa? Biaya tunjangan ya. Jadi pegawai, misalnya pegawainya namanya Danu. Danu, gitu ya, dia berhubungan dengan tanggungan. Misalkan Danu sudah punya istri, punya anak, gitu ya. Tanggungan. Nah, oke. Di sini ada NIP, ada nama pegawai, ini simpel aja ya, sama nama alamat. Oke. 1, 2, 3 namanya Danu. Danu alamatnya di mana Danu? Jakarta, Bu. Di Jakarta. Terus 1, 2, 4 Arif, Arifatur. Di mana Arif alamatnya? Jakarta juga, Bu. Oh, Jakarta juga. Oke. Terus tanggungan. Misalkan dia bekerja di perusahaan, misalnya PT Sejahtera gitu ya. Nah. Danu ini sudah menikah misalnya ya. Arif belum menikah. Berarti di sini ada ID tanggungan gitu ya. Kemudian NIP-nya siapa gitu ya. Terus misalnya nama pasangan. Nah, gitu ya, nama pasangan, nama anak gitu ya. Anak pertama, anak kedua, saya masukkan 1 aja dulu. Nah, gini. Misalkan 1. NIP-nya 1, 2, 3. Nama pasangannya misalnya Danu punya istri namanya Sari. Ini contoh aja ya. Anaknya namanya Senang misalnya gitu. Nah, ini contoh sederhana. Terus ya udah. Contohnya gini. Pertanyaan saya simpel deh. Kalau misalnya misalnya ya, ini contoh aja. Ternyata Danu itu divorce, cerai sama Sari. Pertanyaan saya, apakah perusahaan masih menanggung si Sari ini? Enggak, Bu. Enggak. Enggak ya? Enggak. Oke. Terus yang kedua, saya balik pertanyaannya. Pegawai Danu resign. Apakah perusahaan masih menanggung Danu? Masih mempekerjakan Danu? Kalau dari resign, datanya kira-kira masih ada enggak? Bingung? Gini. Pertama, kalau misalnya si Danu ini divorce ya sama Sari. Pertanyaan saya, apakah perusahaan masih menanggung atau masih mencatat namanya Danu sebagai pegawai? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Ya, berarti kan si Danu ini, pegawai ini, dia nggak berkaitan dengan tanggungan kan? Ya nggak? Iya, Bu, benar. Nah, Iya, berdiri sendiri. Terus yang kedua, jangan Sari, dia jangan divorce, dia senang sudah besar, sudah menikah. Berarti dikeluarkan kan ya dari si tanggungannya Danu. Apakah dengan keluarnya senang atau menikahnya senang gitu ya, si pegawai ini juga akan keluar? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, berarti tetap kan? Berarti si pegawai ini kita sebutnya dengan entity kuat. Sedangkan tanggungan ini namanya entity lemah. Nah, garisnya ada 2 seperti ini. Ya.
Kalau lemah berarti keberadaannya dipengaruhi oleh entitas yang lain. Gitu. Pertanyaan saya, Bu, apakah setiap IRD ada entitas lemahnya? Tidak. Kayak kemarin, mahasiswa mengambil mata kuliah. Ini sama-sama lemah atau sama-sama kuat atau mix? Kira-kira mahasiswa dengan mata kuliah sama-sama Saya sama-sama kuat. Bu. Sama-sama ya, kuat. misalnya gini logikanya, Bu, kalau mata kuliahnya nanti nggak diambil, misalkan nggak dilaksanakan, apakah mahasiswanya akan dikeluarkan? Enggak kan? Atau kebalikannya, kalau misalnya mahasiswa dikeluarkan, apakah mata kuliah yang diambil mahasiswa juga akan hilang, Bu? Enggak. Berarti ini sama-sama kuat. Ya udah, simbolnya hanya satu garis seperti ini, gitu ya. Jadi ada dua. Ada yang lemah, ada yang kuat. Kalau yang kuat simbolnya satu gitu ya. Kalau yang lemah dia dua garis. Oke. Ini contohnya client stage preference ya. Oke. Ini enggak. Nah, berikutnya kemarin sempat saya singgung ya hubungan ya, masih ingat? Ada kalau untuk yang binary ya. Jadi hubungan dua ya, one to many atau many to many. Ini boleh dibalik juga dengan many to one ya. Oke. Kemarin saya contohkan apa ya? Hubungan antara mahasiswa ya. Nah ini Dek, kita sebut dengan multiplicity ya. Jadi ada istilahnya kardinalitas mendeskripsikan jumlah maksimum hubungan. Cardinality kita sebutnya ya. Kalau yang minimumnya modality. Nah, contohnya kayak gini. Saya ambil contoh yang sederhana. Nah, yuk diperhatikan. Kemarin apa? Mahasiswa berada di prodi ya. Yang paling simpel. Oke, kalian perhatikan di sini semuanya. Bu, ini ada mahasiswa. Ya, di sini ada prodi. Nah, oke. Perhatikan, hubungannya kemarin gimana? Satu prodi mempunyai berapa mahasiswa, Dek? Banyak Ibu. Banyak, Bu. Banyak, Bu. Ayo, diperhatikan dulu semuanya biar paham. Satu mahasiswa mempunyai berapa prodi, Dek? Satu mahasiswa berada di berapa prodi? Satu, Satu, Bu. Ibu. Nah, berarti hubungannya yang ini kan? Iya, Bu. Ya. Perhatikan Ibu. dulu, perhatikan. Ini taruh di belakang satu, taruh di belakang many. Berarti hubungannya adalah satu prodi mempunyai banyak mahasiswa. Seperti itu. Ini namanya cardinality atau kardinalitas. Nah, dalam IRD itu sebenarnya ada 4D. Saya gambarkan 4 ya. Ini anggaplah entity-nya ya, seperti ini. Nah, minimum itu dia bernilai opsional atau many. Ya. Artinya apa? Kalau opsional dia nggak ada, berarti minimumnya 0. Kalau yang satu ya berarti mandatory. Kita sering sebutnya mandatory ya, atau wajib. Ini minimum. Nah, kalau maksimum dia bernilai 2 juga, one sama many. Ini tinggal dihubungkan ya. Berarti namanya optional one, optional many. Gitu ya. Mandatory one, mandatory many. Sehingga gini. Optional one, lihat optional many. Kalau di sebelah kanannya, lihat tulisannya optional one, optional many. Tanda sedikitnya lihat, menghadapnya ke sono. Jadi yang ditulis yang minimal dulu, baru yang maksimum. Yang ini, itu yang maksimum, Dek. Yang belakangnya. Kalau ini berarti mandatory one, mandatory many. Mandatory one, mandatory many. Nah, sekarang untuk menentukan minimumnya, kita atur. Apakah mahasiswa wajib berada di prodi? Wajib nggak? Wajib. Wajib. Lihat seberangnya. Cara bacanya seberangnya. Berarti di sini wajib 1. Gitu ya. Apakah prodi harus punya mahasiswa?
Iya, harus dong. Kalau nggak ada masanya gimana? Berarti mandatori. Berarti ini namanya optional many gitu ya. Yang ini optional. Kok optional many sih, Dek? Apa, Dek? Mandatory many, Bu. Ya, mandatory. Ini namanya mandatory many. Ini namanya mandatory one. Cara bacanya gimana, Bu? Nah, kalau secara umum tadi ini. Gitu ya. Satu prodi mempunyai banyak mahasiswa. Kalau mau didetailkan berarti gimana? Yuk, mahasiswa. Gimana? Cara bacanya seberangnya, berarti ke sono. Wajib. Kata-kata wajib berarti mandatory. Ya, wajib berada di berapa, Dek? Satu prodi. Ya, buat wajib berada di satu prodi. Atau boleh kalian kasih keterangan mahasiswa berada di gitu ya, boleh. Minimal 1, maksimal 1 prodi. Nah, boleh kalian pakai yang ini atau pakai yang ini gitu ya. Ini mahasiswa. Kalau dibalik berarti gimana? Prodi mempunyai minimal berapa? 1 Satu mahasiswa. maksimum. Maksimal. Iya, banyak mahasiswa. Siswa. Paham sampai sini? Cara membacanya baliknya ya. Ya, oke. Lanjut. Kalau masih bingung ada contoh lainnya. Bentar, saya kasih contoh yang lainnya. Mana ya? Oke, silakan dibaca ya. Coba. Kelihatan? Raffi, sudah hadir Raffi? Raffi, tolong yang punya nomornya Raffi colek-colek ya. Ferdian hadir, Ferdian? Hadir, Bu. Ferdian, coba dibaca ini. Ini pasien, ya. Ini yang dibaca. Pasien diperiksa oleh is careful, apa itu? Fisik. Responsible patient. Ahli medis, ya. Atau perawat. Oke, coba dibaca deh gimana. Nah, gimana cara bacanya? Bisa? Pasien, coba. Yang sama kayak tadi saya barusan. Oke, gimana? Pasien dirawat, Dek, oleh minimalnya berapa? Minimalnya 1, maksimalnya banyak. Maksimalnya banyak. Bacanya seberangnya. Iya. Kalau mau baca seberangnya sini. Pasien dirawat minimal 1, maksimal maksimal berapa? Ini 1. Iya, maksimal 1. Ahli medis. Ahli medis. Responsible physician. Kalau dibalik, ahli medis Merawat. Ini ada optional many, berarti ahli medis boleh tidak memeriksa, gitu kan ya? Ya enggak? Boleh tidak Iya, memeriksa, mungkin enggak ada pasien. Atau gimana? Atau memeriksa banyak? Memeriksa banyak pasien. Iya, kayak gitu. Ya, banyak pasien. Oke, bisa difahami ya? Satu lagi, coba ya. Radita. Iya, Bu. Ya, Radita, kamu Ya. baca yang bawahnya. Residen pasien sama bed. Residen pasien. Ini gini maksudnya, Dek. Pasien itu dibagi 2. Rawat jalan sama rawat inap. Kalau rawat inap, dia ditempatkan di bednya. Gitu kan ya? Berarti gimana? Ya. Pasien rawat inap, saya singkat ya, pasien, nggak kelihatan ya.
kok ini ya? Kehapus malah ya. Oke, silakan dibaca. Berarti gimana? Pasien rawat inap, saya singkat, ditempatkan di berapa? Dari nggak kebaca. Pasien rawat inap ditempatkan di minimal 1 bed. Maksimal 1. Ya, berarti minimal maksimal 1 bed. Atau bahasanya boleh diganti, pasien rawat inap wajib ditempatkan di 1 bed. Boleh, gitu ya. Logikanya gini, kalau namanya pasien, walaupun dia orang kaya, tetap bednya 1 kan? Ya nggak mungkin orang kaya bednya jadi 2 gitu ya. Oke, paham ya? Kalau dibalik, bed, berarti gimana? Bed? Bed Boleh tidak diisi. Ya nggak? Boleh tidak diisi. Oh, Nah, iya, karena di sini adalah opsional. Dan diisi berapa maksimalnya? 1 Iya, 1 pasien. pasien. Oke. Bisa dipahami sampai sini ya, teman-teman ya. Kalau cara bacanya ketika ada seperti ini tuh seberangnya. Tapi kalau secara umum, contohnya ini, berarti kan yang dibaca ini. Nah, berarti 1 ahli medis, kalau nggak mau ada minimumnya ya, 1 ahli medis memeriksa banyak pasien. Gitu. Ini yang dibaca seperti biasa. Tapi kalau mau ada minimumnya juga, dibacanya seberangnya. Pasien, perhatikan, diperiksa oleh minimal 1 ahli medis, maksimal 1. Kalau dibalik, ahli medis boleh tidak memeriksa pasien atau memeriksa N pasien. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut? Lanjut ya. Oke, dikit lagi. Oke, sebelum masuk ke IR, saya coba ini dulu ya. Mereview dulu sebentar. Ingat-ingat lagi, karena ini dasar kalian ya. Semoga masih ingat bahwa yang namanya IRD ya tersusun dari entity. Entity itu bisa orang, objek, tempat, konsep, wisuda, pendaftaran gitu ya. Kemudian atribut tadi sudah ya, relationship. Nah, ini sudah. Nah, Dek, ini contohnya cara bacanya. Berarti gimana? Saya bantu ya. Coba perhatikan semuanya ke layar. Maaf Bu, share screen-nya mati Bu. Oh, sorry. Belum ke share screen ya. Nah, ini sudah tampak kan? Sudah Bu, sudah. Sudah, Bu. Sudah ya. Ini yang mau saya share screen. Nah, sudah kelihatan? Sudah? Sudah Bu. Oke, sekarang gini, coba perhatikan. Saya baca customer sama order yang ini. Oke, kalian perhatikan. Kalau dibaca secara umum, maksimumnya berarti gimana? Baca yang belakangnya. Berarti ini kan, kalau saya kotakin ya. Nah, berarti 1 customer, gitu kan, bisa melakukan berapa? Banyak orderan. Banyak orderan. Ya, banyak orderan. Paham sampai sini ya? Kalau dibaca minimumnya berarti gimana? Customer boleh mengorder. Boleh tidak memesan. Opsional. Ya, Opsional. boleh tidak memesan. Ya. Atau memesan berapa banyak, Dek? Lebih dari 1 Bu. Banyak Lebih dari Bu, satu. N Bu, N. Banyak, Ya, memesan and order. Itu yang pertama. Yang kedua, dibalik. Pesanan, nah ke atas, berarti wajib memiliki 1 customer. ya wajib dipesan oleh 1 customer. Paham ya? Oke, satu lagi contohnya. Ini supplier nih ya, supplier ke item. Nah, berarti kalau dibaca supplier mensuplai, nah minimalnya 0 gitu kan ya, maksimalnya banyak item. Nah, kalau dibalik, item Wajib dipasok oleh minimal satu supplier. sama banyak supplier. Paham ya sampai sini ya? Sudah ada keterangannya ya. Nah, ini yang kemarin saya ingin sampaikan adalah simbol-simbolnya. Kemarin masih ingat ya? Kalau ada relationship, Bu,
tapi dia dikotakin. Nah, ini namanya associative entity. Ini tadi sudah ya, ini ada strong, ada weak relationship. Ini khusus digunakan kalau dia ada di entitas lemah kayak tadi. Pegawai gitu kan ya, mempunyai tanggungan. Nah, tanggungannya kan lemah gitu ya. Maka di sininya adalah lemah juga. Kita sebutnya dengan identifying relationship. Ini namanya associative entity, ini atribut, ini multi value, ini atribut turunan. Ya. Oke. Nah, biasanya deh untuk buku-buku yang relevan itu penulisan atribut seperti ini. Ini besar, ini pakai underscore gitu ya. Kalau dia sebagai primary key dia dikasih garis bawah seperti ini. Kalau dia entitas lemah berarti primary key-nya double kayak gitu. Ya, ini atribut komposit, ya kan? Dia ada anaknya lagi gitu ya. Ini hubungannya one to many gitu. Oke, mengingatkan kembali ya, yang sudah nggak akan saya bahas. Nah, pertanyaan kasus berikut. Ini IRD-nya looping. Ini agak jarang, Di. Walaupun ada, cuman jarang. Misalkan gini, ada A, nanti nyambung ke B, entitinya, nyambung ke C, ternyata C ini nyambung lagi ke A. Nah, ini harus hati-hati kalau kasus gini. Kemungkinan tidak normal, gitu ya, harus dikaji ulang. Tapi mungkin nggak, Bu, loop tertutup gini. Mungkin, tapi jarang sekali, Dek. Biasanya dia terbuka IRD-nya. Ya. Oke. Tadi sudah ya, properti. Ini penulisannya ya, umumnya kalau ada dua kata, huruf besar, ini pakai underscore. Oke. Ini udah saya jelaskan, saya lewati. Nah, tadi sudah ya. Employee mempunyai skill. Nah, ini atribut penilai banyak ya, simbolnya seperti ini. Oke, ini tadi sudah ya, Kikian. Oke, lanjut yang belum apa? Hubungan tadi juga sudah, degree udah. Nah, cardinality tadi sudah sama ya. Nah, ini ya, mandatory one, mandatory many, optional one sama optional many. Nah, ini contohnya. Employee gitu ya, bekerja di departemen. Kalian perhatikan, employee bekerja di minimal 1, maksimal 1 departemen. Kalau dibalik, departemen mempekerjakan minimal 1, maksimal banyak. Gitu ya. Oke, ini latihannya saya bahas ya. Manusia menikah dengan manusia. Oke, perhatikan. Manusia menikah dengan manusia. Nah, Bu, gimana simbolnya? Oke, kalian lihat aja logikanya. Di sama me. Manusia menikah sama dinikahi. Gitu kan ya? Nah, lihat di sini. Manusia menikah dengan manusia. Oke, tapi manusia dapat menikah atau tidak menikah? Oke, berarti opsional tidak menikah. One atau many? One, Bu. Jangan many, Bu. Kalau dapatnya di sini bisa diartikan ganda ya. Bisa one, bisa many. Oke, gini ya. Bu, saya many boleh nggak? Ya, terserah kalian lah ya. Terus manusia ini dinikahi oleh mandatory one. Mandatory 1. Gitu ya. Oke. Tadi ini udah saya bahas kan ya kemarin ada ya? Halo? Kelas ini udah belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Belum. Pasien, perhatikan. Pasien mempunyai sejarah kesehatan. Mempunyai sejarah kesehatan. Coba gimana? Setiap pasien harus. Nah, harus berarti Mandatory, Bu. mandatory, harus mempunyai 1 atau lebih. Berarti mandatory, men. Dibalik, setiap sejarah kesehatan hanya dimiliki oleh seorang, berarti mandatory one. Nah, gitu cara bacanya. Ini kalau ada cerita, kemudian kita buat IRD-nya. Nah, kalau yang ini, pegawai menangani proyek. Ini pegawai menangani proyek. Nah, coba gimana?
Pegawai setiap proyek harus ditangani minimal seorang pegawai. Oke, berarti setiap proyek bacanya ke sono. Ditangani minimal 1. Beberapa proyek harus tangani lebih dari 1, berarti many. Ini. Oh, dibalik. Setiap pegawai dapat ditugaskan atau tidak. Nah, berarti bacanya ke sono. Opsional. Iya. Opsional 1. Bisa 1 atau Oh, lebih. berarti many. Iya, kayak gitu ya. Oke, paham ya? Lanjut dikit lagi. Ya. Oh, saya habiskan sampai IRD ya, biar enak. Satu lagi yang IR. Nah, dikit ya. Dah. Dah, sudah kelihatan, Dek? Halo? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. D itu IRD ya. Sekarang kita ngomongin tentang IR, Enhanced Entity Relationship Diagram. Ini enggak ini? Muncul. Bentar, saya matikan dulu semuanya. Udah ya, sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Oke. Nah, Enhanced Entity Relationship Diagram atau sering disingkatnya dengan IR. Enakan warna putih apa kuning? Kuning ya, putihnya nanti sama kayak itu. Ya, IIR. Harusnya IRD gitu ya, tapi orang biasanya IR. Ya, Enhanced Entity Relationship Diagram. Oke. Nah, D ini apa bedanya? Jadi kalau ada IR, itu cirinya dia punya supertype sama subtype. Cirinya gitu. Ya. Ini cirinya. Dia merupakan pengembangan IR yang ada. Nah, maksudnya gimana? Gini. Kalau kita tanpa IR, apakah semua kasus bisa, Bu, dibuat IR-nya? Enggak. Tidak semua. Ya, ada beberapa kasus yang bisa, ada yang tidak. Kalau yang tidak, ya sudah, nggak usah. Kita pakai IR yang biasa. Ya. Nah, cirinya adalah ada supertype sama subtype. Ya. Mungkin sudah di PBO ya. Supertype itu berarti induknya. Jadi entity umum yang dia mempunyai hubungan dengan satu atau lebih subtype-nya. Ya. Kalau subtype itu subgrouping-nya, bagian. Nah, ketika kita punya pewarisan inheritance, ya misalnya gini, ada yang namanya mahasiswa, Bu. Mahasiswa itu, ini tandanya ya, bulatan, dibagi 2. Nah, ini ada mangkok menghadap ke atas. Dibagi 2, yaitu D3 sama S1. Nah, ini contohnya. Subtype-nya siapa? Mahasiswa. Subtype-nya siapa? D3 sama S1. Pewarisan. Artinya semua yang nanti ditulis di mahasiswa ini, misalkan ini ada NIM, ada nama, itu akan diwarisi ke D3 sama S1. Contohnya gini. D, kalian sama mahasiswa S1 itu ada perbedaan atribut. Kalau dia mempunyai perbedaan atribut, gitu ya. Kalau enggak ya nggak usah ditulis. Contohnya gini. Yang sama-sama ada apa? Oh, NIM, nama, gitu ya. Alamat, Bu. Semuanya punya, Bu. Oke. Kemudian, apa kira-kira yang di S1 nggak ada, di kita ada? Oh, karena kalian belum masuk ke ini ya, kampus, kita itu punya namanya baju prodi, Dek. Baju program studi. Kalau Tekom warna bajunya abu-abu. Ya, itu nggak ada di S1. Ya, di sini ada baju prodi. Nah, kemudian apa yang di kita nggak ada, S1 ada. Atribut ya. Apa misalnya? Bisa mencontohkan? Yang di S1 ada, di diploma nggak ada. Almet, Bu. PPKU, Bu. Fakultas sama itunya. Fakultas ada dong. Kan kita nilainya vokasi. Semester PPKU, 7, semester 8, Bu. Semester ada, itu kan hanya perbedaan nilai. Maksudnya gini, kalau Oh, iya. semester bukan
Nanti ditulis aja di sini semester, itu kan berarti ada yang 1, 2, 3 gitu kan. Nah, sama-sama punya semester, cuman nilainya berbeda. Yang saya tanyakan bukan nilainya, tapi atributnya. Apa? S1 ada, di kita nggak ada. Kayak tadi, baju prodi. Di S1 memang dia nggak punya, gitu ya, baju prodi. Nilainya apa? Misalkan gini, ini saya pakai cara lama ya, Dek ya, J3D ya. Saya nggak hafal soalnya, nim-nim kalian yang baru ya. Saya pakai yang lama aja. Misalnya gini, Dek. Namanya Danu. Alamatnya Jakarta. Dia baju prodinya abu-abu. Dah. Pada saat di S1 ya dia nggak ada, kosong gitu ya. Kemudian misalnya komunikasi. Komunikasi J3A, tahun masuknya gini. Nah, misalnya namanya Sari, alamatnya di Bandung gitu ya. Seragamnya apa kalau komunikasi? Hitam. Kayak gitu nilainya. Ada, ini value, nilai. Kalau ini atribut. Pertanyaan saya sekarang, kalau di S1 nih, misalnya A161 17 ini misalnya ya. Nah, namanya Galih, alamatnya di Bogor. Nah, baju prodinya nggak ada, maka di sini nggak diisi. Gitu. Sekarang pertanyaan saya, apa yang di S1 ada, di kita nggak ada atributnya? Misalnya ada mayor sama minor. Nah, gitu ya. Misalnya, di sini mayornya dia ngambil, ini contoh aja ya, hortikultura. Hortikultura, silakan gitu. Di sini minornya ngambilnya apa ya? Misalnya, saya nggak hafal ini ya. Apa misalkan ya? Pembenihan gitu ya, pembenihan. Nah, di sini nggak ada deh. Di diploma kosong. Nah, kalian kebayang nggak? Ketika digabung tabelnya atau datanya menjadi seperti ini, itu ketika ada S1, ini maka kosong semuanya. Ketika masukin data vokasi atau diploma, ini kosong. Ini baru 3 baris datanya. Kebayang nggak kalau datanya 1 tahun, itu kita ada sekitar 5.000-an mahasiswa. Berarti kan kosong nih semuanya. Paham sampai sini? Kan sayang ya, sehingga kita harus breakdown. Breakdown, apanya Bu yang di breakdown? Apa? Tabelnya, ya, sehingga perhatikan. Ini yang unik adalah yang sama-sama ada apa, Bu? Ini kan? NIM, nama, alamat, gitu kan? Yang unik dari vokasi baju prodi, yang unik dari S1 mayor minor. Sehingga, perhatikan di sini, berarti ini gimana, Dek? Subpertab-nya siapa? Subpertab-nya adalah Mahasiswa. Atributnya apa yang sama-sama ada? NIM. Nama, NIM, alamat. Oke, ya, NIM, nama, sama alamat. Oke, good. Nah, terus dia punya anak nih kan? Gitu ya, tadi punya anak. Nah, anaknya adalah mahasiswa D3 sama S1. mahasiswa S1. Ya. Yang atribut yang dimiliki oleh D3 apa yang unik yang nggak ada di S1? Baju prodi, Bu. Nah, ini namanya baju prodi. Gitu. Yang S1 apa tadi yang unik? Minor mayor. Iya, mayor minor. Paham sampai sini? Nah, sebenarnya di D3 ini atributnya ada berapa, Dek? 4 sebenarnya. Dia mewarisi juga NIM, nama, alamat, plus baju prodi. Tapi nanti yang ditulis hanya NIM-nya aja. Yang sebagai primary key penghubungnya. Yang S1 sama. NIM, nama, alamat, plus mayor minor. Tapi yang ditulis hanya NIM-nya saja. Nah, sehingga ini nanti menghasilkan 3 tabel. Nah, ya. Tabel mahasiswa secara umum, ini ada NIM, ada nama, sama ada alamat. Nah, ini isinya 3 ini. Gitu, ya. Yang satu ada mahasiswa D3. Isinya apa, Bu? Cukup dia mewarisi primary key-nya aja, NIM sama baju prodi, gitu. Nah, gitu ya. Yang mana yang ditulis, Dek? Aduh, yang mana? Danu sama Sari. Iya, berarti NIM-nya sama baju prodinya. Nah, gini, ya kan? Yang nama alamat nggak usah, kan nanti terwarisi nih otomatis. Nah, ini kan otomatis nyambung ya dengan yang ini. Nah, nyambung kan? Jadi nggak usah nama alamat. Satu lagi mahasiswa S1, isinya apa? Mahasiswa S1, isinya apa, Dek? NIM,
Min Mayor, sama Mayor, minor. minor. Iya, yang berapa yang ditulis di tabel ini? Yang galih, Bu. Iya, Satu aja, Bu, kali. good. Iya, satu aja. Nah, ini hemat sore ya, artinya ya udah tidak ada yang bolong-bolong seperti ini lagi. Kalian kebayang kalau ada 5.000-an masa 1 tahun. Kalau udah 10 tahun ada berapa? Ini kan bolong kosong terus ini. Karena emang tidak punya merekanya. Mendingan dijadikan seperti ini, gitu ya. Itu konsep dari IIR. Ya, saya lanjutkan dikit lagi. Nah, ini ya. Jadi Bu Mega sudah hadir belum? Bu Mega, entar lagi ya Bu Mega. Oke, ini ya. Jam 9:30 aja, Bu. Hah? Jam 9:30 aja, Bu Mega. Oh iya, oke, siap. Makasih Kak. Dikit lagi soalnya. Subtype ini ya. Jadi dia punya anak. Subtype sama ini ya, subtype pertama, subtype kedua. Ini atribut yang unik. Kuning enggak begitu jelas ya. Apa enaknya? Orange. Nah, ya. Atribut yang unik yang tidak dimiliki oleh subtype yang lainnya. Ini pun sama, ya. Contoh. Nah, ini perhatikan, employee. Dia punya subtype-nya siapa? Employee ya. Dia sebagai subtype. Ini ya. Gimana? Subtype. Nah, atributnya apa? Employee number, employee name, alamat, sama data hire. Yang unik apa? Oke, di sini ada 3. Hourly employee, salary employee, sama konsultan. Nah, masing-masing beda ya, Dea. Hourly, keunikannya apa? Dia punya hourly rate. Yang salary employee, pegawai yang dihitung bulanan, ada annual sama stock option. Yang konsultan, ada kontrak number sama billing rate. Kayak gitu. Nah, sebenarnya gitu ya. Nanti diimplementasi ya udah kayak tadi ya Excel saya. Dia hanya mewarisi employee number ya sama atribut ini, hourly rate-nya. Kalau salary, employee number nanti diwarisi ke sini annual salary sama stock option gitu ya. Oke. Nah, lanjut ya. Ini tadi sudah dibaca. Nah, kalian perhatikan di sini. Pasien merah kali ya, lebih nyata ya. Diperhatikan ya, sudah agak mulai mikir yang ini ya. Pasien dibagi menjadi 2. Ya, ada pasien rawat jalan sama rawat inap. Setiap pasien semuanya ya dicatat pasien ID, name sama tanggalnya. Dan setiap pasien diperiksa oleh ahli medis, baik itu rawat jalan maupun rawat inap, tetapi hanya rawat inap sajalah yang ditempatkan di bed, gitu maksudnya. Ya, ini artinya ya. Karena dibagi. Kalau pasien rawat jalan itu enggak perlu diperiksa di bed, makanya dia terpisah nih 1. Kalau yang rawat inap dia ditempatkan di bednya, gitu. Oke, ada 2 jenis ya dalam membangun IIR. Ada yang sistemnya generalisasi, bottom up, jadi dari bawah dulu ya. Nah, di sini proses mendefinisikan entity umum ya dari 1 atau lebih entity yang khusus. Nah, kalau spesialisasi kebalikannya top down. Tapi hasil akhirnya sama Bu, sama ya. Contohnya gini. Ini ada car, coba perhatikan semuanya. Ada truk, ada motorcycle. Nah, saya tanya, ada berapa subtype nantinya? Kalian lihat dulu di sini. Vehicle ID ada, Bu. Oh, ada semuanya. Oke. Vehicle name, Bu. Ini atribut komposit ya. Nah, berarti ada, Bu. Semuanya ada. Oke, ada. Number of passengers? Nggak ada ya. Tidak semuanya kan punya. Berarti ini yang unik. Nah, saya kasih tanda. Ini yang unik. Nah, price? Semuanya ada price. Semuanya ada price. Engine replacement? Ada nggak? Ada. Ini ada. Ini ada. Bentar. Ini ada. Nah, pertanyaan saya, yang truk yang unik apa? Kapasitasnya, Bu. Kapasitas. Kapasitas. Yang motorcycle yang unik apa? Tidak ada, Bu. Tidak Ada, Bu. Ada. Ya udah kalau nggak ada ya.
Berarti ini saya buat namanya vehicle, Bu. Oke, vehicle punya berapa, Dek? Subtype-nya? Punya 2 aja. Kenapa 2, Bu? Yang motorcycle kan nggak ada yang unik. Jadi dia masuk ke vehicle, gitu ya. Ada car sama ada Truk. Ya, yang car apa yang unik? Car itu number of passenger. Ya, number of passengers. Yang truk yang unik apa? Capacity. Sama cup tipe ya. Sama apa? Cup tipe. Oh ya, sama cap type-nya ya, sama ini ya. Ya, tidak kelihatan tadi ya, sama cap type-nya. Oke, ini adalah, tadi kita definisikan ada car, truk, motorcycle, jadi vehicle gitu kan, seperti ini. Itu kira-kira masuknya kemana, Dek? Generalisasi. Ini. Dari bawah, ada tadi car gitu kan, truk, baru ke atas. Jadi apa? Vehicle gitu. Nah, ini hanya contoh aja ya, contoh prosesnya, tapi hasil akhirnya akan sama. Ini contoh yang spesialisasi. Ada part, suku cadang ya. Suku cadang berarti top down ya, dibagi menjadi 2 di sini. Nah, suku cadang yang diproduksi sendiri sama yang dipasok ya oleh supplier. Kalau yang diproduksi sendiri dia ada apa ini routing number-nya ya. Kalau yang dipasok oleh orang lain dia ada suppliernya. Hasilnya kayak gini. Nah, kalian perhatikan part ini ya, part suku cadang dibagi 2, Bu. Oke, manufacture sama purchase. Kalau yang manufacture dia ada routing number-nya. Kalau yang purchase part dia ada suppliernya siapa. Gitu ya, ini lihat part ini ya, ada garis 1 lingkaran, terus ada mangkok menghadapnya ke atas gitu. Ini contoh ya. Nah, sekarang constraint-nya. Kalian perhatikan constraint-nya ada 3 jenis. Yang pertama adalah completeness constraint. Kalian perhatikan, apakah suatu instance dari subtype must gitu ya. Must also jadi member minimal 1 subtype-nya. Kalau jawabannya ya, berarti garisnya ada 2, namanya total. Kalau tidak, garisnya ada 1. Contohnya gimana? Ini ya, nanti ada completeness, ada disjointness, sama subscriminator. Kita bahas dulu yang pertama. Nah, perhatikan. Dek, pasien di dunia ini, ada nggak sih jenis selain 2 ini? Halo, saya tanya. Pasien di dunia ini, ada nggak jenis selain pasien rawat jalan sama rawat inap? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Berarti, lihat. Apakah suatu instance dari subtype-nya must also jadi member gitu ya. Berarti pasien ini pasti gitu kan ya, pasti jadi anggota di antara subtype-nya. Baik itu rawat jalan atau rawat inap, tidak ada subtype yang lainnya. Nah, gitu kan? Ini at least one subtype. Yes, no, berarti iya jawabannya. Makanya kenapa ini garisnya ada 2. Nah, kayak gitu. Kalau 1 kayak gimana contohnya, Bu? Nih, ya. Pasien must be either an outpatient or resident pasien, ya. Vehicle sekarang contohnya. D, apakah kendaraan ini pasti gitu ya, ada di antara kedua ini? Jenisnya apakah hanya car sama truk aja? Tidak, Bu. Tidak, ada yang lain kan? Berarti anggota kendaraan ini mungkin tidak ada di antara ini. Makanya kenapa di sininya ada 1. Kalau yang tadi, Bu, mahasiswa dibagi 2. Ada D3 sama S1. Total apa parsial? Parsial, Bu. Parsial. Parsial. Kenapa? Karena ada mahasiswa S2, S2, S3. Iya, good job ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, disjointness. Apakah suatu instance dari subtype itu menjadi 2 atau lebih anggotanya? Kalau disjoint, itu anggotanya only one. Simbolnya D. Ya. Kalau overlap, itu simbolnya O.
gitu ya. Maksudnya gimana? Gini. Dek, pasien kalau tadi yang total itu artinya pasien anggotanya itu pasti ya di antara dua ini. Nah, sekarang disjoin anggotanya boleh nggak keduanya, Dek? Jadi rawat jalan sama rawat inap? Enggak, Bu. Nggak boleh. Tidak boleh, Bu. Anggotanya harus milih salah satu. Nah, makanya kenapa di sini ada D, disjoiners. Ya, dia nggak boleh masuk lebih dari satu. Nih, kalau disjoin, the only one. Ya, satu. Nah, pasien can either be outpatient or patient, tidak bisa keduanya. Oke, kalau yang keduanya, Bu, suku cadang. Nah, misalkan suku cadang ya, part. Saya produksi sendiri. Oke, boleh. Dan saya mengambil dari orang lain. Ini boleh diizinkan. Maka ini namanya overlap. Kalau mahasiswa tadi, kira-kira apa? Ini tadi parsial, udah benar. Disjoin apa overlap? Kalau kasusnya di IPB. Kasusnya di IPB. Disjoin, Bu. Disjoin. Dia hanya salah satu, nggak mungkin. Jadi masa D3 sama S3 gitu ya, nggak mungkin. Kalau di universitas, maksudnya di Indonesia, misalkan dia D3 IPB, S1-nya ngambil Pakuan, boleh nggak? Overlap, Bu. Overlap. Boleh, Double degree, ya, bisa boleh double kalau itu degree. kasusnya. Jadi tergantung dari di mana ruang lingkupnya, gitu ya. Oke. Yang terakhir, diskriminator. Nah, ini sama, disjoin sama overlap, hanya saja penjelasannya berbeda. Kalau disjoin masuknya ke simple, kalau overlap masuknya ke komposit, gitu ya. Contohnya kayak gimana, Bu? Gini. Employee tadi dibagi menjadi 3, hourly, salary sama konsultan. Nah, kalian perhatikan. Karena tipe ini ya, karena tipe pegawai, ini kan tipe pegawai nih dibagi 3. Hourly, salary sama konsultan. Simple atribut. Maka kalau simple atribut dia tadi apa, Dek? Disjoin. Ya, karena dia bernilai 1. Tipe employee ya cuma ada 3 ini. Simple kan? Hourly, salary, konsultan. Beda sama ini. Nah, ya. Tipe part type ya, tipe partnya. Komposit dia. Nah, manufacture sama purchase. Maka kalau yang seperti ini jenisnya adalah overlap role gitu ya. Cukup materinya ya. Nanti dilanjutkan di praktikum. Coba lihat ini contoh saya baca. Person tandanya total. Artinya apa? Person itu anggotanya hanya 3 ini gitu kan? Employee, alumnus atau student, tidak ada yang lain gitu. Overlap. Oh, artinya person itu anggotanya boleh lebih dari 1. Misalnya dia jadi pegawai, jadi student juga. Boleh kan? Alumnus sama student dan seterusnya gitu ya. Kalau D sama parsial artinya employee ini anggotanya ada fakulti, ada staff, dan mungkin ada jenis yang lain yang nggak ditulis di sini. Disjoin berarti dia hanya boleh memilih salah 1, fakulti atau staff. Seperti itu. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Silakan dari forum. Udah agak mikir ya materinya ya, harus analisis ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, Bu, kalau tidak. mau bertanya. Ya, Yang di diskriminator itu makna yang huruf-hurufnya itu apa, Bu? Ah, huruf-huruf yang mana? Yang itu yang di diskriminator yang. Bentar, saya munculkan. Huruf-huruf yang mana, Dek? Maksudnya yang mana huruf-hurufnya? Diskriminator yang itu. Hah? Yang mana, Dek? Ini maksudnya? Yang mana? Ini? Sama, Dek, sama overlap. Hurufnya yang mana, Dek, maksudnya? Yang H, S, C yang itu. Oh, ini nilainya. Jadi misalkan kalau di dalam tabel, misalnya employee number, employee name, gitu ya, address.
Nah, misalkan ini nomor employee-nya 123, namanya Danu. Tipenya, ini anggaplah tipe ya. Employee type. Nah, ini apa? H. Gitu maksudnya. Kalau H artinya hourly rate, hourly employee. Kalau S artinya salary gitu maksudnya. Kalau C artinya konsultan. Gitu maksudnya. Oke, Bu. Ada lagi? Silakan dari forum. Cukup? Oke, kalau cukup saya sudahi ya untuk kuliahnya pada pagi ini, lanjut ke praktikum. Ya, saya tutup. Bu Mega hadir? Mau langsung apa nunggu 9:30, Bu? 9:30 kali ya, berarti kalian ada waktu buat istirahat. Ini saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bu. Terima kasih, Bu.